baik. Ini kan orang ramai. Ada hal-hal yang belum disampaikan masukan rakyat namanya Pak. Pak mantan juga nih Pak. Atau kalau tidak memang apa kan bapak-bapak yang terhormat di depan sini saja tegak. Biar kami yang berpanas. Sebab ruangan tak ada di DPR ini. Atau ginilah. Bapak-bapak yang terhormat kita saling melaporkan, biar kami yang melaporkan ya. Ya, kita saling melaporkan saja. Ada 7 yang hadir. Nah, 1 ormas 2 perwakilan kami rasa cukup. Tak bisa. Masyarakat ini Di luar aja lah, Bang. Luar aja. Jangan memaksakan diri. Salah ngomong itu. Kalian ini yang memilih. Jangan memancing emosi. Itu semua. Ya kan? Jangan ajarin kami untuk kami masuk. Kami kan ego kita. Kami Sekarang gini, Pak, harus Pak. Izinkan. jaga jarak. PR tidak punya ruangan untuk menerima kita. Ini bukan rakyat, duit rakyat. Nah, makanya kita tawarkan. Mau dialog. Mereka mau dialog atau menyampaikan. Apa masalah yang ke dalam? Coba Bapak misalnya memutuskan ke dalam aja. Sudah selesai itu. Dialog di dalam. Kita tak lihat-lihat orang banyak. jadi punya adat gitu Pak. Punya adat yang gini. Kami punya adat juga. Gitu. Ini bumi Melayu. Kalau misalnya di dalam, Bapak panas, tapi kita orang panas juga. pahami juga. Tolong kawan-kawan. Dari tadi Tolong kawan-kawan nanti maklumi dan pahami kemampuan ruangan yang ada. Artinya jangan dipaksakan juga nanti tersampung semua dan layak untuk semua. Artinya itulah tadi permintaan kawan-kawan 35 itu udah. Kalau ada ruangan besar di ruang paripurna kan bisa mungkin Pak, cuma atau di mana Pak? Di mana anggota dewan yang bisa hadir semua ruangannya kan berapa orang anggota dewan yang sering rapat di situ? Saya rasa muat ini Pak. Berapa jumlah anggota dewan di mana ruangan yang biasanya juga. Bapak di atas ini, kami di bawah, kami siap. Kalau di bawah jangan menanggung risiko, nggak boleh. Bagaimana rakyat mau menyampaikan aspirasi? Dia berisik kalau di bawah. Masalah ruangan saja sudah berjam-jam. Kami tak butuh ruangan. Silakan. Ya, saya perkenalkan silakan. Tertib dulu. Ya, tapi tertib. Oke. Komitmen kita 35 tertib. 7, 8, 9, 10, 11. Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu, Pak Wakil Ketua Dewan, Pak Tonang, kemudian rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu, tentunya yang kita muliakan, yang kami banggakan, para pimpinan ormas yang hadir bersama kami di DPRD Kabupaten Bengkulu ini. Tentunya pertama syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman, nikmat, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan dapat bersilaturahmi, bapak-bapak juga dapat berkunjung di gedung kita bersama ini, gedung rakyat Kabupaten Indrajaya dulu. Kemudian bersalawat juga kepada Rasulullah mudah-mudahan telah kita semua mendapatkan kebahagiaan. Baik.
bapak-bapak semua yang kami muliakan dan kami hormati, tentunya kami ucapkan selamat datang kepada bapak semua. Ucapkan gerakan masyarakat Indragiri Bersatu. Indragiri Hulu Bersatu di gedung DPRD Kabupaten Indragiri. Jadi Pak, ini adalah salah satu ruangan Banmus namanya. Barangkali mohon maaf karena keterbatasan ruangan ini tidak semuanya dapat kami hadirkan memasuki ruangan ini. Jadi ini ya kita diskusi santai Pak. Barangkali perlu saya perkenalkan Pak, supaya bapak-bapak bisa mengenal anggota DPRD Kabupaten Indragiri. Pertama, Bu Yeni Mulyani dari berangkat Pak, fraksi PKS. Satu-satunya Sri Kandi Indragiri Hulu yang duduk di DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian ada Pak Bayu Nopriandri. Assalamualaikum. Dan selanjutnya setelah diri saya Bapak Ustadz Muhammad Sapahan. Assalamualaikum. Dikenal lah barangkali di beberapa organisasi kemasyarakatan. Beliau ini tertulis namanya barangkali. Selanjutnya adalah Pak Sarwi Tona, pimpinan DPRD, Wakil Ketua, fraksi Gerindra. Selanjutnya Assalamualaikum. Pak Mulyanto. Waalaikumsalam. Subrida, fraksi PKS juga. Kemudian ada Bapak Sarial. Allahu Akbar. Dari Dapil 3. Dan saya sendiri Mas Allah selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, bapak-bapak semua, barangkali tadi sesuai dengan diskusi kita di luar, ada hal-hal penting yang barangkali Bapak ingin sampaikan kepada kami selaku wakil rakyat yang mengemban amanah rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu. Tentunya waktu dan tempat kami persilahkan apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kepada Bapak selaku perwakilan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan DPRD sekolah di yang kami hormati, Bapak dan sahabat-sahabat kami dari kalangan ormas yang ada di Indragiri Hulu. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim ke bapak kita anggota DPRD Indragiri Hulu. Ini silaturahim kami ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada bapak sebagai wakil. Ini ada pengakuan kami, bersama bapak memang wakil kami, maka kami datangi. Alhamdulillah, begini kita bisa bersilaturahim. Harapan kami silaturahim ini bukan untuk yang terakhir, tapi bisa untuk berikutnya, bukan hanya isu yang kami sampaikan pada hari ini saja kita akan bersilaturahim, tapi apapun isu yang berkembang baik di tingkat nasional maupun kabupaten, kita bisa bersilaturahim dan saling berdiskusi, bertukar pikiran dengan bapak-bapak kami yang ada di DPRD. Itu harapan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita diambil masa nanti oleh beliau sebagai imannya dan kita selama ini dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Bapak-bapak pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, kita para senior dan sahabat-sahabat kami, pengurus ormas di Indragiri Hulu. Bagaimana musyawarah kami beberapa hari yang lalu. Adapun tujuan utama kami ke DPRD Indragiri Hulu ini adalah menyampaikan pernyataan sikap. Mungkin apa tujuan kami, bapak-bapak di DPRD maupun sahabat-sahabat kami sudah mengetahui semuanya. Bahwasanya kita datang ke sini ingin menyampaikan sikap terhadap sedang berlangsungnya
atau sedang dipending rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Oleh itulah tujuan kami bersama kemarin. Ini yang pertama, adapun tujuan kami datang kemarin ini pertama menunjukkan bahwasanya kami dari gerakan masyarakat Indra Gulu Bersatu ini sangat mencintai NKRI. Itu yang pertama. Kami sikapi RUU HIP ini. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya kami menghormati bapak-bapak dewan di sini, masih kami anggap dan kami akui itulah sebagai wakil kami, makanya kami datang kemari untuk menyampaikan aspirasi kami. Dan yang ketiga, kami ingin menunjukkan sikap kepada siapapun warga negara Indonesia yang coba-coba mengganggu gugat Pancasila sebagai ideologi. Sekali lagi kami tekankan, kami ingin menunjukkan sikap kami bahwasanya gerakan masyarakat Indra Gulu Bersatu ini ingin menunjukkan sikap bagi siapapun yang ingin mengganggu Pancasila sebagai ideologi bangsa ini akan berhadapan dengan kami. Itu tujuan kami kemari. Jadi nanti selain kami bacakan pernyataan sikap ini, kita ingin ada sedikit dialog lah supaya lebih kenal dengan bapak-bapak ya. Tak kenal maka tak sayang, nanti kalau tak sayang nanti kami tidak datang-datang lagi gitu. Maka kami ingin ada dialog, bukan hanya sekedar membacakan sikap. Setelah ini mungkin Mik akan saya sampaikan kepada kawan-kawan perwakilan ormas dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk pertama kami pernyataan sikap dulu yang akan kami bacakan, yang akan dibacakan oleh rekan kami Ustaz Mas Nur dari Front Pembela Islam di Indra Gulu. Kepada Ustaz Mas Nur kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak pimpinan dewan, anggota DPRD yang kami sangat muliakan, kawan-kawan dan rekan-rekan senior pimpinan ormas yang berhadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik, dalam hal ini kepada Bapak Dewan yang kami hormati, ini adalah sebuah pernyataan sikap terhadap isu nasional yang saat ini terjadi. Bukan hanya indikasi, dan memang ini sedang terjadi. Ada sekelompok golongan yang akan mengotak-atik ideologi yang selama ini dipakai oleh bangsa Indonesia. Terkait hal ini, kami dari Gerakan Masyarakat Indra Gulu Bersatu bermusyawarah, duduk bersama, sehingga kami membuat suatu pernyataan sikap. Baik, langsung saja kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gerakan Masyarakat Indra Gulu Bersatu GMIB Kabupaten Indra Gulu dengan ini menyatakan sikap terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. 1. Menolak dengan tegas sepenuhnya terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila agar tidak disahkan menjadi sebuah produk hukum atau menjadi undang-undang. Hal ini didasari oleh: pertama, terdapat pasal dalam RUU HIP tersebut yang mengkerdilkan Pancasila yang awalnya 5 dasar, negara diperas menjadi trisila atau 3 sila, dan kemudian dikristalisasi menjadi ekasila atau 1 sila, yakni gotong royong. Hal ini sangat bertentangan dan bahkan menjatuhkan harkat dan martabat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang tertinggi. Yang kedua, haluan ideologi Pancasila sudah semestinya tidak dibutuhkan. Hal ini dikarenakan MPR RI sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat telah menyepakati adanya 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Menolak keras upaya rekonsiliasi, rehabilitasi atau ganti rugi kepada keluarga para pemberontak, pengkhianat dan pelaku kudeta peristiwa Madiun 1948 dan peristiwa G30 SPKI 1965,
Dalam hal ini Partai Komunis Indonesia PKI telah dinyatakan sebagai organisasi atau partai politik terlarang berdasarkan TAP MPRS tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Ketiga, menyerukan dan mengajak seluruh anak bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, agar bersatu untuk tetap waspada terhadap bahaya laten komunis gaya baru dan juga mengingatkan penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, agar tidak membuat suatu kebijakan yang mengikut sertakan bahkan ataupun memasukkan ideologi komunisme, marxisme dan leninisme karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Pancasila harga mati. Gerakan masyarakat Indragiri Hulu siap mempertahankan Pancasila dan menolak sepenuhnya terhadap RUU HIP. 5. Gerakan masyarakat Indragiri Hulu bersatu, siap berjuang dan mati untuk mempertahankan Pancasila dan NKRI dari kebangkitan Neo PKI. Takbir! Demikian kami sampaikan pernyataan sikap ini dengan harapan Bapak-bapak wakil rakyat kami yang duduk di DPRD Indragiri Hulu ini, memang kita di daerah Pak membuat gerakan ini mungkin tidak berpengaruh secara nasional, tapi gerakan 411, gerakan 212 berawal dari gelombang di daerah sehingga memuncak bahkan memutih di Jakarta. Mudah-mudahan aspirasi ini juga mungkin dapat diteruskan ke Senayan sana, di gedung DPR RI sana. Yang kita takutkan jangan nanti tengah-tengah malam nanti disahkan menjadi undang-undang. Ini yang kita takutkan. Demikian saja, dan sekali lagi kami juga mengharapkan ada diskusi nih Pak. Ada diskusi, mungkin kawan-kawan lain ormas yang lainnya juga ingin mengutarakan. Karena kita sepakat yang ada di GNUP ini menolak sepenuhnya. Kalau sekarang pemerintah masih ada ulur tarik ini. Ada bahasa diundur nih. Nah kita sepenuhnya jangan dibahas lagi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, kami serahkan langsung ke pimpinan DPRD. Kalau bisa Satpol PP Pak polisinya adalah satu orang biar nampak sekalian di situ menyaksikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surat pernyataan sikap dari gerakan masyarakat Indragiri Hulu bersatu yang menolak dengan tegas rancangan undang-undang HIP, kami serahkan kepada wakil kami di DPRD Indragiri Hulu dengan harapan pernyataan sikap ini bisa diteruskan ke DPRD Provinsi dan DPR RI dan bisa menjadi sikap yang dan ini bisa menjadi sikap daripada seluruh rakyat Indonesia. Kepada wakil Sanji yang diserahkan. Terima kasih. Kami terima pernyataan sikap bapak-bapak semua ormas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dan tentunya ini akan kami teruskan ke fraksi kami masing-masing untuk diteruskan ke DPR RI Republik Indonesia. Kalau bisa Satpol PP Pak polisinya adalah satu orang biar nampak sekalian di situ menyaksikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surat pernyataan sikap dari gerakan masyarakat Indragiri Hulu bersatu yang menolak dengan tegas rancangan undang-undang HIP, kami serahkan kepada wakil kami di DPRD Indragiri Hulu dengan harapan pernyataan sikap ini bisa diteruskan ke DPRD Provinsi dan DPR RI dan bisa menjadi sikap yang dan ini bisa menjadi sikap daripada seluruh rakyat Indonesia. Kepada wakil Sanji yang diserahkan. Terima kasih. Kami terima pernyataan sikap bapak-bapak semua ormas yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, dan tentunya ini akan kami teruskan ke fraksi kami masing-masing untuk diteruskan ke DPR RI Republik Indonesia. Nah, kalau ditanyakan kepada saya pribadi, saya berasal dari fraksi PKB. Fraksi PKB jelas Pak, menyatakan bukan hanya diundur pembahasan dari RUU HIP ini, tapi juga ditolak terhadap RUU
haluan ideologi Pancasila. Dan tentunya itu kan saya berbicara atas nama fraksi dan kawan-kawan yang hadir di sini juga terdiri dari beberapa fraksi. Ya, tentunya perlu juga kita dengar tanggapan dari fraksi-fraksi yang hadir pada saat ini bersama bapak-bapak, dan terutama kami persilakan ke Pak Wakadua. Terus juga ada tambahan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Menanggapi tadi bahwa sama-sama kita saksikan pernyataan sikap dari saudara-saudara, bapak-bapak, kesatuan gerakan masyarakat Indragiri Hulu Bersatu sudah kita terima, dan insya Allah ini kita akan lanjutkan ke pusat bahwa ini adalah pernyataan sikap seluruh mewakili seluruh masyarakat Indragiri Hulu. Artinya kalau seluruh masyarakat Indragiri Hulu dan tegas, kami ada di dalamnya. Dan secara jujur, secara pribadi saya juga sebenarnya sangat tidak setuju terhadap gagasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kita semua sudah saksikan bahwa Pancasila itu sudah sangat teruji dan sangat mampu untuk mempersatukan NKRI ini. 75 tahun berjalan, Indonesia merdeka. Sampai hari ini benteng terakhir yang mampu untuk mempersatukan NKRI ini dari seluruh bangsa, budaya, adat, dan agama, hanya satu-satunya formulasi yang tepat adalah Pancasila. Sampai saat ini sudah sangat teruji bahwa Pancasila itu memang betul-betul ampuh dan mampu untuk mempersatukan kita semua. Untuk itu, kemudian juga mewakili partai saya dari Gerindra, jelas mungkin sama-sama kita saksikan baik di media, ya, media cetak maupun elektronik, TV, bahwa Partai Gerindra jelas tegas menolak untuk membatalkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang diwacanakan. Itu jelas, semua mungkin kita bisa melihat itu. Dari Gerindra itu jelas bahwa Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Tidak ada toleransi di Gerindra untuk itu. Pancasila adalah ideologi negara yang paling ampuh, yang sudah teruji selama kurang lebih 75 tahun Indonesia merdeka. Mungkin barangkali itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Pak Usman selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ini merasa berbahagia sekali ini Pak, kita dilindungi oleh para ketua senior penggerak di Ormas yang hari ini memang menjadi bagian dari fondasi NKRI, insyaallah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini bukan hanya sekedar untuk menyampaikan pernyataan sikap, tapi ini juga dicatat pula oleh Allah menjadi bagian dari jihad politik kita semua. Amin. Kami dari fraksi PKS, seperti yang tadi Pak Waka satu kami, Pak Maslowo sampaikan, masing-masing kita punya pendapat pribadi. Nah, kalau kita baca di nasional, memang medianya kadang beritanya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa naik, bisa turun, beda-beda macam-macam. Tapi Indragiri Hulu, insya Allah kita pastikan 40 orang anggota DPRD kita semua sepakat dan sepersepsi dengan kita semua bahwasanya kita menolak RUU HIP ini untuk disahkan. Nah, seperti yang Pak Wakil Maslowo sampaikan tadi, ini pada awalnya memang digulirkan sebagai usulan di DPR RI itu sendiri, maka kami akan memastikan komunikasi politik atas nama masyarakat Indragiri Hulu akan kami sambung terus naik sampai pada akhirnya ke fraksi kita masing-masing di DPR RI. Maka sekali lagi terima kasih, ini bagian dari kerja usaha kita bersama untuk menjaga negara NKRI yang kita cintai ini
dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi dalam pernyataan sikapnya, dari komunisme, Leninisme dan seterusnya yang membahayakan kesatuan dan persatuan kita di bumi Pancasila. Terima kasih Pak Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan fraksi P3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan kepada kawan-kawan semua dari sini dan para anggota dewan, kita dari fraksi P3 sepakat dan menolak RUU ini untuk tidak dibahas lagi, karena juga kita P3 dari DPR RI sampai ke bawah sudah ada nominasi bahwasannya sepakat untuk menolak, dan kita juga dari partai diperintahkan juga untuk ikut serta dalam penolakan ini. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, bisa bersama-sama untuk menolak ini. Mungkin itu aja dari fraksi P3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan fraksi PKB Demokrasi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau ceritakan tentang kerja Bapak sudah tahu sudah gimana. Siap. Saya akan memperkenalkan diri saya ada sama Bapak sekalian. Saya ini adalah dari PKPI Pak. Satu-satunya PKPI ini di Indonesia saya sendirian. Serialnya ada 2 orang Pak. Jadi saya bersyukur alhamdulillah kepada bapak-bapak mau hadir di sini gitu. Jadi kalau ada kekurangan kami di luar dari Pak untuk melayani Bapak, kami minta maaf Pak. Jadi kami di luar ini nanti salah-salah apa kami Pak, nanti kami kena pula kan. Itu kami Pak, itu Pak Wakil. Jadi kami salah bersikap kami tadi, kami pula yang kena. Jadi syukur alhamdulillah pada bapak-bapak masuk ke ruang kami, lihat inilah ruang kami Pak. Anggota Dewan, DPRD, Indu. Ini loh modelnya Pak. Di bapak-bapak tahu bagaimana anggota Dewan Indu ini. Dan Bapak cerita luar bagaimana anggota Dewan itu. Inilah adanya Pak kantor kami ini. Nah, jadi kami pada bapak-bapak sekalian, ada kekurangan kami tadi Pak, kami minta maaf. Kalau enggak Pak, kami ini baru semua Pak ya. Baru berapa bulan baru Pak? 7 bulan baru Pak. Jadi kalau ada kekurangan kami tadi Pak, kami minta maaf. Itu aja yang dapat oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Baik, Bapak-bapak barangkali sudah mendengarkan juga pernyataan masing-masing fraksi kabupaten yang ada di sini. Jadi perlu kami tegaskan bahwasanya Pancasila sudah final di 1 Juni 1945. Kita sepakat dengan itu. Dan acuan hukum tertinggi kita Undang-Undang Dasar 1945 juga tertuang butiran Pancasila. Nah, Bapak-bapak tidak usah ragu lagi dengan DPRD Kabupaten Indramayu bahwasanya pernyataan sikap Bapak-bapak akan kami teruskan ke jenjang DPR Republik Indonesia. Barangkali itu atau ada lagi yang ingin disampaikan Bapak-bapak? Cukup? Udah pas. Satu ya? Oke. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Bapak DPRD, Bapak Ibu anggota DPRD dari dulu atas pertanyaannya. Dan kalau masih ada di antara kawan-kawan yang ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang kita ekspresi kita pada hari ini, pada siang hari ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Lubis, Ketua DPC Kecamatan Cekbudi RPI. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat dan yang saya hormati. Jadi kami ini Pak yang hadir ini bukan kalangan orang terpelajar, tapi seandainya mungkin bapak-bapak anggota dewan, abang-abang saya, satpol pp, polisi semua
menunjukkan ini kepada kami masyarakat. Wah, dengan adanya rancangan undang-undang ini, anggota dewan malas-malasan, semuanya merungut wajahnya di anggota dewan. Begitu juga Pak Polisi. Karena kita ini kan pakaian ini. Macam Bapak Polisi nanti begitu bagian buka pakaian, sama dengan kami. Rakyat biasa. Begitu juga Bapak anggota dewan. Habis 5 tahun kalau tidak terpilih, rakyat biasa lagi. Dipimpin oleh seorang RT kita. Begitu juga Satpol PP. Makanya ini bangsa ini kan kita punya semua. Tapi hari ini kita beruntung Bapak-bapak anggota dewan duduk di tempat yang kami hormati dan kami yang memilih Bapak-bapak. Kemudian juga orang abang kami Satpol PP, polisi, ini nanti akan berakhir semuanya. Nah, jadi kalau seandainya lah terbukti ada anggota dewan malas-malasan sejak ada RUU mau dirancang ini, mungkin kami masyarakat kecil ini nggak sampai ke sini, menakik kami Pak. Tapi kenapa hari ini kami tukang tapi, tukang parkir, tukang apa bisa terjun ke sini? Karena nampak kami orang-orang tua kami di sini biasa-biasa aja. Jadi kami takut lupa, makanya kami datang kemari mengingatkan Bapak. Sebenarnya kalau Bapak ini semua udah risau, berkerut kening memikirkan ini, tak sampai kami ke sini. Ini berapa kami korbankan hak kami Pak, kerja bangunan. Kalau salaman, coba rasakan tangan kami nih Pak, kasar semua. Tapi kenapa hari ini kami tersentuh? Karena udah sekian puluh tahun ini tidak pernah diotak-atik Pak. Ini kok malah. Jadi sebenarnya ini harapan kami Pak, kedatangan kami di sini mungkin kalau bapak-bapak ini kita sama-sama risau Pak dengan negara ini. Mungkin tidak seperti ini Pak. Jadi harapan kami ke depannya gitu juga Pak. Tolonglah dipikirkan betul. Karena nanti kalau kami masyarakat ini Pak, kita kan yang kita takutkan itu sebagian mau ngomong baik-baik, sebagian kan nggak paham. Lambat kali kalau ngomong baik-baik. Nah, itulah yang kita takutkan. Kita cinta dengan negara ini Pak. Kita dilahirkan di sini. Jadi harapan kami juga Pak, inilah disampaikan kepada ya pimpinan pucuk kita masing-masing Pak. DPRD kan punya pimpinan. Kalau seandainya yang di pusat pun juga enggak terlalu, saya heran juga orang tuh mikirin apa kok mau membahas ini gitu. Apa yang selama ini dipikirkan ini mau dibahas gitu. Saya nggak habis pikir. Kami rakyat biasa loh. Ya disiarkan pula di TV lagi Pak. Jadi harapan kami ibu-ibu anggota dewan yang mulia ini, seandainya ibu-ibu bapak-bapak kita semua yang hadir sini risau tentang ini, tidak ada masalah seperti ini. Merungut gitu. Ini kok malah yang tukang DRS, tukang aki, tukang dodos yang risau. Ini ada apa dengan kita ini? Jadi harapan kami ke depannya, tolonglah didengarkanlah. Ya kami juga sebatas ini Pak. Kalau ada usaha ini nanti terjadi juga, walah. Kita akan kemana kami nggak tahu. Yang jelas, bapak-bapak yang kami hormati ini bersusah payah Pak dari Kecamatan Sebrida. Sangat kami hormati. Begitu bapak-bapak sebelum terpilih dan sesudah terpilih ini kami udah nggak mengenang lagi. Kadang jumpa pun tak salaman tangga. Tapi itu udah risiko. Nggak mungkin anggota dewan menyalamin semua yang milih dia dulu, nggak mungkin. Tapi yang ini tolonglah Pak, karena ini kan bukan rahasia, dinampakkan di media, semua media. Bahkan mungkin luar negeri pun memikirkan ini, masa kita yang di sini nggak bisa memikirkan ini? Jadi harapan kami semua kita ini akan berakhir. Jadi janganlah kita ganggu lagi. Entah saya pun tak apa yang kepikiran. Tapi saya nanti ada pertanyaan pada anggota dewan. Sebenarnya Pak, kalau perlu kebijakan itu mau dirubah, sebenarnya itu dari pemerintah mengusulkan ke DPR, apa DPR sebetulnya mengusulkan ke pemerintah? Ini tolong dijawab nanti Pak, karena kami ini orang bodoh gitu. Tapi selama kita menonton berita itu, biasanya pemerintah yang minta ada pembahasan, baru diputuskan DPRD. Ini kayaknya kok DPRD yang mengusulkan ke pemerintah. Jadi nanti tolong dijelasin Pak anggota dewan nanti, biar kami juga paham. Jadi kalau anak-anak kami di rumah nanya, bisa kami jelaskan gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang ini, mari sama-sama kita pikirkan, kita kerutkan kening kita tentang negeri ini. Kalau seandainya terus berlanjut nanti, anggota dewan mungkin malas-malasan. Mudah-mudahan Allah terbitkan ke hati kita semua yang hadir, memikirkan negara seperti ini. Jadi kita tidak perlu ngumpul-ngumpul saja, fokus kerja aja. Takbir! Allah! Demikian saja, minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak semua, perlu saya jelaskan tadi di awal sudah saya sampaikan. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini bermula dari inisiatif DPR. Nah, selesai itu, bukan dari pemerintah. Nah, sekarang itu sudah
sudah masuk ke dalam prolegnas untuk dibahas. Makanya Bapak juga sudah dengar tadi kan pernyataan dari masing-masing fraksi DPD Kabupaten Indrajaya, tidak perlu saya ulangi, juga menolak, bukan hanya menunda itu untuk dibahas, tapi juga itu ditolak untuk dijadikan undang-undang. Nah, kalau ini pernyataan omong kosong, Bapak juga bisa baca di media. Bagaimana tanggapan PKS, bagaimana tanggapan Gerindra, dan juga bagaimana tanggapan PKB. Saya rasa cukup ya, Pak. Tidak ada lagi yang mesti kita bahas. Izin Pak, satu lagi Pak. Dari fraksi PDIP apakah menolak juga? Tentu kami tidak bisa masuk ke tadi PDIP. Masalah semalam kita layankan surat berharap fraksi PDIP itu hadir loh gitu. Sudah dilayangkan surat kepada Sekwan loh. Apakah di sini fraksi PDIP itu menolak atau bagaimana gitu? Ya kita tidak bisa masuk. Nah masalah Bapak katakan tadi seluruh fraksi di DPRD kan menolak. Seluruh fraksi yang hadir pada saat ini. Berarti kan bukan semuanya yang dia Pak. Itu kan jelas gitu. Ada juga ya. Siap. Saya rasa cukup Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya Pak Atta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk semuanya dapat ini dengan pimpinan semua yang ada di sini berbeda dari mewakili dari fraksi juga yang mana pada hari ini hadiran kami semua mewakili dari masyarakat dari bersatu karena kami gelisah. Di saat inilah kami ingin menyampaikan tidak hanya harus menyampaikan tentu kepada wakil kami yang ada di DPR. Tidak mungkin hanya akan menyampaikan di Polres atau di pemerintah atau di panitia. Maka itu permasalahan ini yang meresahkan awalnya munculnya dari pusat sendiri, bukan dari kita. Sehingga hal-hal seperti ini tentu kita harus menanggapi karena sangat membahayakan sekali ideologinya dan berubah dari Pancasila. Nah, kita tahu dalam situasi COVID-19 ini, ya, tidak akan adanya protokol pemerintah untuk membatasi dalam hukuman baik penjara dan semua menggunakan masker. Kita paham. Tentu kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi keadaan yang mendesak seperti ini, ya, mau tidak mau kami akan lakukan. Ya kan? Dan terima kasih pada Bapak yang ikut dalam pengawasan COVID-19 dan kepolisian baik pun dari Satpol PP yang juga memberikan kesempatan kepada kami dalam menyampaikan. Karena ini dengan cara keterpaksaan untuk menyampaikan supaya jangan undang-undang HIP ini sampai disahkan oleh DPR RI. Karena kalau ini disahkan, ini akan menjadi bencana di negara kita ini, akan terjadi gejolak yang lebih besar. Maka melalui DPR ini, melalui DPR kabupaten, kami sangat berharap hasil dari yang penyampaian apa yang pernyataan kami ini untuk diteruskan, tidak untuk dipetieskan, dibuang ke tong sampah. Dan juga kami sangat mengharapkan fraksi yang ada di DPR ini turut mendukung untuk menyampaikan ke fraksi DPR RI supaya semuanya saling mendukung untuk tidak melakukan melaksanakan apa? Mengesahkannya. Itu harapan kami, bagaimana yang disampaikan kawan kami ini adalah rakyat kecil. Cuma kami di kalangan rakyat ini menjadi keresahan, kami tidak mau bangkitnya PKI ini kembali. Karena kami mungkin yang selevel dengan umur saya, ya mungkin saya tidak mengalami di tahun 48, tapi di tahun 66 saya ini menjadi korban dengan orang tua saya akibat kebiadaban dari PKI. Jadi mungkin yang tidak mengetahui dalam situasi itu, mari kita bersama-sama jangan sampai ini terjadi pengesahan daripada rencana undang-undang HIP ini dilaksanakan oleh DPR. Dengan suara kita bulat semuanya se-Indonesia, insya Allah mudah-mudahan
Allah telah mendengar, ini tetap akan dibatalkan, tidak akan diteruskan. Hanya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi saya jelaskan Pak, yang ada keraguan, ternyata sikap dari masing-masing Pak. Baik, terima kasih Bapak semua. Satu lagi Pak ya. Iya, bentar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi Pak dari uraian Bapak bahwa rancangan undang-undang awal ideologi Pancasila ini inisiatif dari DPR RI Pak ya. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan itu, Bapak jangan main-main dengan pernyataan gitu. Kenapa? Karena rata-rata partai di DPR RI sana mendukung, walaupun ini belum dibahas gitu. Ya, kecuali PKS dengan Demokrat yang kita baca di media. Kalau nggak salah saya Demokrat all out, kemudian PKS dengan catatan Sila ketuhanan. nah yang apa ketetapan MPRS nomor 25 harus dimasukkan. Kalau nggak salah saya seperti itu. Jadi apa enggak ini nanti misalnya, jadi timbul keraguan kami ya dari beberapa partai yang ada di Kabupaten Indragiri ini untuk bersikap seperti itu, karena di atasnya menyetujui gitu, di atasnya menyetujui ya. Kita tahu sendiri garis komando partai yang tidak menyetujui, jangan-jangan nanti Bapak di ini kan nanti di PAW nanti diganti. Jadi kalau memang benar ini ya kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak lah, mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan Bapak. Kami berdoa. Amin. Nah itu, jadi terima kasih juga lah Pak atas sambutan Bapak untuk kami. Ya, walaupun kami datang kemarin ini agak sungkan juga sedikit, apalagi kita membicarakan masalah kebangsaan, mungkin lebih paham Bapak daripada kami, tetapi ada rasa kecewa kami juga gitu. Ya, Bapak yang ada di sini, boleh kami akan jempol semua. Ya, tapi ingin kami ya beberapa anggota dewan hadir gitu, terutama dari partai yang selama ini bersuara di media sosial untuk menjadikan Pancasila itu jadi sila yang ketiga, 3 sila. Ini yang jadi agak mengecewakan kita semua, tapi nggak ada masalah. Aspirasi kami sudah sampai, jadi kami minta tolong bahwa aspirasi ini jangan hanya sampai di kabupaten, luncurkanlah sampai ke provinsi, kalau sampai ke pusat, dengan siap Bapak mengambil risiko demi rakyat. Ya, karena bagaimanapun Bapak waktu kampanye kemarin semuanya demi rakyat. Buktikanlah pada saat ini Bapak berjuang demi rakyat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dan tentu doakan kami, support kami supaya bisa memuarakan aspirasi bapak-bapak semua. Barangkali cukup ya Pak. Tadi kita sudah sepakat satu lagi Pak. Terakhir ya. Jangan batasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan ormas yang saya berikan Allah, kemudian Bapak pimpinan dewan serta pimpinan fraksi dan para lain yang hadir yang kita hormati. Ini kan kita melihat ada kekuatan besar yang bisa mengotak-atik merubah Pancasila itu. Kekuatan besar itu kita sudah paham gitu, bahwa kita sangat menduga ini adalah PKI komunis. Dan di media sosial kita lihat pidato-pidato para petinggi partai tentang Pancasila, Trisila dan Ekasila. Pancasila ini adalah sebuah kompromi besar antara umat Islam tentunya dengan kelompok nasionalis. Termasuk di nasionalis itu ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan umat Islam berusaha menjaga persatuan dengan cara
bersedia piagam Jakarta dikeluarkan. Dan saat ini ketika Undang-Undang Dasar 45 dirubah, pasal-pasal tertentu dirubah, kita lihat bahwa tentang pemilihan presiden pun juga dirubah di Undang-Undang Dasar baru. Ini kan konspirasi besar yang melibatkan kekuatan besar, dan mereka sudah memegang puncak-puncaknya dalam bahasa Melayu, kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan lain di Indonesia ini. Makanya kami umat Islam khususnya merasa sangat cemas. Kami yakin lembaga-lembaga formal kami takut lumpuh ketika menghadapi kekuatan besar. Makanya rakyat bergerak. Kami cemas bapak-bapak yang di legislatif, pusat, yudikatif, eksekutif tak mampu menghadapi kekuatan besar ini. Makanya umat Islam yang pertama bergerak. Karena umat Islam paling mencintai NKRI dan paling setuju dengan Pancasila. Jadi ketika ada misalnya jargon umat Islam anti Pancasila, anti NKRI, anti lain-lainnya, maka sadarilah kami umat Islam barisan pertama untuk mempertahankan NKRI ini. Tampil! Kemudian kalau kita mau jujur, kita melihat bahwa ketidakhadiran PDI, fraksi PDI satupun di ruang ini pertanyaan bagi kami, bagi umat Islam, bagi masyarakat Indragiri Hulu. Ada apa? Bukankah anggota PDI juga ada setiap hari bisa menjenguk kantornya? Sementara kami datang ke sini agenda nasional, agenda besar. Apakah memang PDI punya pilihan lain tentang HIP ini atau tidak? Itu yang pertama. Walaupun mungkin berbagai dugaan bisa saja terjadi. Yang kedua, apa usaha konkret bapak-bapak wakil kami untuk menyampaikan aspirasi kami ini hingga sampai ke meja DPR RI fraksi masing-masing bapak di DPR RI sana? Tadi yang terhormat ada fraksi Demokrat, kemudian Gerindra, PKS. Apa usaha bapak-bapak, ibu-ibu sekalian agar apa yang kami sampaikan ini, pernyataan ini sampai ke meja fraksi bapak di DPR RI sana, sehingga tidak sia-sia. Dan kami ingin suatu saat kami mendengar berita berapa anggota DPRD itu sudah sampai ke meja fraksi DPR RI sana dan menunjukkan di media sosial bukti bahwa kami sudah menyampaikan punya rakyat, punya umat Islam di Indragiri Hulu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak semua, terima kasih. Jadi kalau masih dipertanyakan keraguan bapak-bapak terhadap kami, jadi kami jauh sebelum bapak hadir di kantor DPRD ini, kami juga sudah berkoordinasi dengan fraksi yang ada di DPRD. Saya menyatakan sikap saya selaku anggota fraksi PKB itu bukan main-main saya sendiri, Pak. Saya juga sudah menyampaikan itu ke fraksi saya yang ada di DPR RI. Nah, sanksinya kalau saya melenceng itu yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, jadi jangan pesimis Bapak-bapak semua, bahwasanya kami ini tidak akan putus komunikasi baik di level DPR provinsi maupun di level DPR RI. Nah, barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih kehadiran bapak-bapak semua di gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hulu ini, dan mohon maaf barangkali saya selaku pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyambutan, dalam kata-kata yang kami sampaikan terhadap bapak-bapak kurang berkenan, kami dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf, dan saya sudahi selesai dengan permintaan kami tadi supaya bukti untuk menyerahkan pernyataan masing-masing dari fraksi kami ingin tahu dari antara fraksi-fraksi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu mana yang benar-benar sepakat dengan kami sini
semuanya ikut mendukung untuk tidak melanjutkan daripada RUU. Yang ini Pak sampai ke fraksinya DPR RI Pak. Ya tunggu saja pemeriksaan dari kami. Iya. Kami Bahwasannya fraksi ini adanya di Jakarta Pak. Enggak, fraksi dan kabupaten ini yang menyerahkan pernyataan ini, kami ingin bukti nanti penyerahannya. Ya. Supaya kami tahu siapa yang akan kami pilih besok pemilu yang akan datang. Terima kasih. Barangkali itu saja. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.